WLAN 1 nembak WMS 2,4 GHz. Dan WLAN 2 nembak WMS 5 GHz. Apakah WMS 2,4 dan juga WMS 5 GHz jika digabungkan akan menambah speed internet? Langsung saja kita eksperimen. Di sini ada sebuah mikrotik yang baru saya beli, untuk harganya 350, ini sangat murah. Nah, untuk harga barunya ini masih cukup mahal, yaitu 700 ribuan. Untuk mikrotik seri ini, yaitu seri RB952UI, ini memiliki 5 port Ethernet LAN dan juga sudah support jaringan wireless, yaitu wireless 2,4 GHz dan juga 5 GHz, atau sering kita sebut dengan wireless dual band. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba atau mengeksperimen untuk nembak jaringan WMS 2,4 GHz dan juga 5 GHz hanya menggunakan mikrotik ini. Nah, apakah jika kita menggabungkan WMS 2,4 dan juga 5 GHz akan menambah speed internetnya? Di sini untuk WLAN 1 akan saya gunakan untuk nembak WMS 2,4 GHz. Dan untuk WLAN 2 saya akan gunakan untuk nembak WMS 5 GHz. Sekarang saya akan mencoba menghubungkan dulu mikrotik ke WLAN 1. Di sini saya akan menambahkan IP address menggunakan DHCP client. Untuk interface-nya di sini pakai WLAN 1 supaya WLAN 1 mendapatkan IP address dari WMS. Sekarang saya akan coba tes koneksinya dulu ke ping 8.8.8. Di sini untuk koneksinya masih RTO. Nah, supaya bisa connect ke internet, di sini saya akan menjalankan script auto login. Nah, di sini untuk WLAN 1 ini sudah berhasil login, jadi sudah bisa mengakses ke internet. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengecek speed internetnya. Di sini untuk paket WMS yang saya gunakan yaitu 20 Mbps. Nah, untuk hasil speed internetnya seperti ini menggunakan WLAN 1 atau jaringan WMS 2,4 GHz. Di sini untuk speed downloadnya ini 14 Mbps. Sedangkan untuk speed uploadnya di sini 6 Mbps. Nah, sekarang saya akan coba gabungkan dengan WMS 5 GHz atau menggunakan WLAN 2. Sebelumnya untuk routingnya di sini saya akan ubah ke no, karena saya akan menambahkan routing secara manual. Untuk fitur load balancingnya di sini saya akan coba off dulu. Nah, di sini saya akan coba menambahkan IP address menggunakan DHCP client. Untuk interface-nya di sini pakai WLAN 2. Nah, sekarang kita akan menambahkan untuk IP gateway-nya. Nah, untuk IP gateway karena kita menggunakan 2 WMS, jadi kita akan menambahkan 2 IP gateway. Untuk IP lokasi saya yaitu 10.113.0.1. Nah, di sini kita menambahkan persen WLAN 1. Dan juga di sini kita akan menambahkan persen WLAN 2. Karena ini kita menggunakan 2 jalur WMS yaitu WMS 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Nah, sekarang saya akan mencoba tes koneksinya ke WMS 5 GHz atau WLAN 2. Kita ketik ping 8.8.8 interface sama dengan WLAN 2. Ini untuk koneksinya masih RTO, jadi kita harus login atau kita menjalankan script auto login. Nah, di sini untuk script auto login ini sudah berjalan, dan untuk jalur WLAN 2 ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk speed internetnya apakah bertambah atau tidak. Langsung saja kita uji. Untuk pengujian pertama, untuk download di sini 19 Mbps dan untuk upload di sini 7 Mbps. Nah, di sini untuk load balancingnya ini sudah berjalan, cuman untuk speed internetnya ini belum bertambah.
Jadi saya akan coba uji lagi. Nah, untuk pengujian yang kedua, ini untuk download ini 38 Mbps dan upload 7 Mbps. Nah, bisa kalian lihat di sini. Untuk kecepatan download ini bertambah hampir mendekati 40 Mbps. Jadi menggabungkan WMS 2,4 dan juga 5 GHz ini berhasil. Nah, sekarang saya akan coba mengaktifkan load balancing PCC. Selanjutnya saya akan menambahkan routing ke WLAN 1 dan WLAN 2. Nah, sekarang kita tinggal mengecek untuk speed internetnya menggunakan load balancing PCC. Untuk pengujian pertama, ini untuk downloadnya 26 Mbps dan uploadnya di sini 14 Mbps. Di sini untuk hasil load balancingnya ini bisa menambahkan speed internet yaitu dari download dan juga upload. Sekarang saya akan mencoba untuk pengujian yang kedua. Ini untuk downloadnya bisa mencapai 35 Mbps dan uploadnya di sini 14 Mbps. Dari hasil eksperimen menggabungkan WMS 2,4 GHz dan juga WMS 5 GHz, sini kita bisa tahu bahwa WMS bisa menambahkan kecepatan jika kita gabungkan. Nah, jika menggunakan load balancing sederhana, untuk speed downloadnya ini bisa bertambah, sedangkan untuk uploadnya ini masih akan sama. Sedangkan jika kita menggunakan load balancing PCC, untuk speed download ini bisa bertambah dan juga untuk speed upload ini juga bisa bertambah.